Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Mungi Putri dengan NPM 2021-220103. Di sini saya ingin mempresentasikan kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Nike. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dulu. PT Nike dituduh melakukan pelanggaran etika bisnis terkait kondisi kerja yang tidak layak bagi para pekerja pabriknya di Tiongkok dan Indonesia. Pabrik-pabrik ini merupakan mitra kerja PT Nike dalam proses produksinya. Selanjutnya ada pelanggaran dampak. Yang pertama, pembayaran upah yang tidak layak. Para pekerja dibayar di bawah standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi para pekerja semakin sulit dan tidak stabil. Yang kedua, kondisi kerja yang tidak aman. Pekerja diharuskan bekerja lebih dari 60 jam per minggu tanpa waktu istirahat yang layak. Selain itu, mereka juga tidak dilengkapi dengan alat pengaman yang memadai saat bekerja. Yang ketiga, pekerja anak di bawah umur. Beberapa pabrik mitra PT Nike diduga mempekerjakan anak di bawah umur yang seharusnya masih bersekolah. Selain itu, PT Nike juga dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar pabrik-pabriknya. Hal ini terjadi akibat limbah yang dihasilkan oleh proses produksi yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, bagaimana PT Nike menanggapi tudingan ini? PT Nike akhirnya mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan dalam mengelola kondisi kerja pabrik mitranya. Mereka berjanji untuk memperbaiki kondisi kerja dan memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya. Namun, beberapa organisasi dan aktivis hak asasi manusia menganggap tindakan PT Nike hanya sekedar upaya untuk meredakan ancaman publik tanpa ada perubahan signifikan dalam praktik bisnisnya. Yang selanjutnya, bagaimana dampak kasus ini terhadap bisnis PT Nike? Yang pertama yaitu turunnya citra perusahaan. Tudingan pelanggaran etika bisnis mengenai kondisi kerja yang tidak layak dan pekerja anak tentu saja membuat citra PT Nike tercoreng dan menjadi tidak baik di mata masyarakat. Dan yang kedua, kehilangan partner bisnis. Beberapa perusahaan atau merek lain yang menjadi mitra bisnis PT Nike dapat berhenti bekerja sama karena tidak ingin terkait dengan tindakan yang dianggap tidak etis tersebut. Yang ketiga, denda dan sanksi hukum. PT Nike dapat dikenai sanksi atau denda oleh pemerintah setempat atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM terkait pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya, bagaimana PT Nike berupaya memperbaiki kondisi kerja? Yang pertama yaitu Code of Conduct. PT Nike menetapkan aturan atau kode etik yang harus dipenuhi oleh para mitra kerjanya. Kode etik ini menyangkut masalah-masalah seperti kondisi kerja, hak-hak pekerja, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang kedua ada audit kondisi kerja. PT Nike melakukan audit terhadap kondisi kerja di pabrik-pabrik mitra setiap tahunnya. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa para mitra kerjanya mematuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, investasi pada pendidikan dan pelatihan. PT Nike memberikan investasi pada program-program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pekerjanya. Selanjutnya, bagaimana konsumen dapat berperan dalam memperbaiki etika bisnis PT Nike? Yang pertama, tidak membeli produk Nike. Jika kita tidak setuju dengan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Nike, kita dapat menunjukkan sikap dengan tidak membeli produk-produk perusahaan ini. Yang kedua, memberi masukan. Kita dapat memberi masukan atau unjuk rasa terkait tindakan PT Nike yang dianggap tidak etis. Hal ini dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik bisnis. Yang ketiga, mendukung perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik. Kita juga dapat mendukung perusahaan-perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik dan bertanggung jawab terhadap kondisi kerja dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana PT Nike membangun kembali citra perusahaannya? Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. PT Nike harus meningkatkan keterbukaannya terkait praktik bisnisnya dan memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai tindakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi kerja. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan organisasi dan LSM.
PT Naik dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan LSM terkait praktik bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga, meningkatkan standar kondisi kerja. PT Naik harus terus meningkatkan standar kondisi kerja para pekerjanya dan memastikan bahwa mitra kerjanya memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Kasus pelanggaran etika bisnis PT Naik merupakan pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengevaluasi dan memperbaiki praktik bisnisnya. Sebagai konsumen, kita juga harus memperhatikan etika bisnis perusahaan yang kita dukung dan berperan dalam memperbaiki praktik bisnis yang kurang baik. Terima kasih. Dan kasus ini terjadi pada awal tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2021. Apakah kasus ini telah selesai? Meskipun kasus ini telah lama terjadi, namun masih terus menjadi perbincangan dan sorotan publik. PT Naik harus terus berupaya memperbaiki praktik bisnisnya dan membangun kembali citranya di mata masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.